Gusti Allah wa bil walidaini lan berbuat bagus marang wong tua loro ihsanan kelawan gawe bagus temenan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar tidak menyekutukan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar anak itu berbuat bakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Persis sama dengan ceritanya kemarin. Siapa? Uwais al-Qarni, seorang pemuda yang kemudian tidak viral di dunia tapi viral di langit. Masyhur. Itu pemuda miskin, tidak punya harta, tapi dia takdim kepada kedua orang tua. Nah, anak cerita mana nggih? Rame lagi. Mau denger? Kepo. Imma yablughanna. Ceritanya terdapat dalam kitab Irsyadul Ibad. Kitab apa? Jadi pernah suatu ketika Kanjeng Nabiullah Sulaiman itu mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sulaiman, ya Allah, sekarang aku perintahkan kepada engkau untuk mengunjungi lautan A, begitu. Ada apa ya Allah? Kau ke sana saja. Di sana itu ada sesuatu yang luar biasa, pasti kau takjub, pasti kau heran, pasti kau kagum. Apa itu ya Allah? Kepo. Enggak begitu. Masa ya begitu. Kamu ke sana saja ke lautan itu. Ya karena Nabi Sulaiman seorang nabi, salah satu mukjizatnya Nabi Sulaiman itu bisa berbicara karo hewan ya. Hewan dan bangsa jin kan begitu kan? Ya betul, hewan dan bangsa jin, semut termasuk kayak. Akhirnya Nabi Sulaiman itu menuju lautan yang kemudian ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dua rombongan. Rombongan yang pertama dari bangsa jin, rombongan yang kedua dari bangsa manusia. Dan dari bangsa jin juga berkelompok, dari jin yang paling bawah, jin yang menengah, jin yang senior sudah kelas 3. Mau boyong sebentar lagi. Dah, tapi jinnya jangan muslim, jin soleh begitu. Apal alfiyah orang kayak kamu. Dah. Akhirnya menuju ke tempat itu Nabi Sulaiman ditemani rombongan jin dan manusia. Lah sampai di lautan yang kemudian ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Sulaiman tengok kanan, kiri, atas, bawah, itu seperti tidak ada sesuatu yang menakjubkan. Jere mau anak sesuatu sing apik, sing gawe kagum, sing luar biasa, tapi sampainya di lautan kok kayak ini biasa-biasa, baik, nggak apa-apa. Lah, akhirnya Nabiullah Sulaiman itu mengutus jin yang tingkatannya paling rendah. Jin Ifrit, kau turun ke bawah dasar laut dan cari ada apa di sana, begitu. Ya wis akhirnya nurut karena diperintah karo Nabi Sulaiman. Plok, ini gor laut, intik-intik, plok. Tidak lama jin Ifrit muncul ke dasar lautan. Sulaiman lapor, iya ada apa jin Ifrit? Setelah saya selami lautan yang paling dalam, saya cari tidak ada sesuatu yang ajaib, tidak ada sesuatu yang hebat. Yang paling saya temukan itu ya terumbu karang saja, ikan saja seperti biasa. Masa? Yes. Saya tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Akhirnya Nabi Sulaiman mengutus jin sing tingkatannya lebih tinggi, menengah. Jin Ifrit, sekarang giliran jenengan turun ke dasar laut. Sama jawabannya. Sulaiman, saya tidak menemukan apa-apa. Sekarang giliran jin kelas 3, kelas atas. Jin Ifrit turun ke bawah, cari yang paling dalam, ada apa kira-kira di sana? Sama jawabannya. Lapor Sulaiman, saya tidak menemukan apa-apa. Dah. Akhirnya bingung. Jere mau nyong diperintah karo Gusti Allah kon maning lautan. Yang di lautan itu katanya ada sesuatu yang menjadikan saya itu terkagum sampai di lautan, tapi ternyata tidak ada apa-apa. Bangsa jin semuanya gagal. Sekarang giliran bangsa manusia. Nah, wahai bangsa manusia, saya perintahkan kepada satu di antara kalian, ya kan,
untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikasih tahu sebenarnya apa yang Allah itu ingin berikan kepada saya, ingin tampilkan kepada saya. Nah, ada satu waliullah di zamannya Nabiullah Sulaiman yang bernama Asif Barkhia. Siapa? Siapa? Asif Barkhia. Ini satu orang soleh yang hidup pada zamannya Nabi Sulaiman. Itu satu orang soleh yang pernah memindahkan singgasananya Ratu Balkis. Begitu. Itu ada dalam Al-Quran. Asif, kau berdoa. Kau termasuk orang yang soleh yang ketika berdoa pasti diijabah. Kau punya doaan mustajabatan, doa yang pasti diijabah. Akhirnya Asif Barkhia itu berdoa mengangkat tangannya. Ya Allah, aku mohon kepada panjenengan, tolong tampakkan apa yang engkau maksudkan kepada Nabiullah Sulaiman. Katanya Nabi Sulaiman suruh ke lautan karena ada sesuatu yang luar biasa. Aku meminta kepadamu, tolong tampilkan sesuatu yang luar biasa itu. Begitu. Lah, ketika doa selesai, itu laut, Mas Mbak, seketika terbelah laut itu. Laut terbelah, kagum bangsa jin, kagum Nabi Sulaiman, kagum bangsa manusia. Terbelah lautan. Yang lebih mengherankan lagi, tiba-tiba muncul kubah besar di dasar laut yang terbuat dari intan permata. Cantiknya luar biasa, kayak cantiknya luar biasa, emas permata kubah. Akhirnya Nabi Sulaiman, yuk Prit, yuk manusia kita turun ke bawah. Ketika turun ke bawah, kan lautan ini belah kan, mudun, kubahnya itu punya 4 pintu. Lah masing-masing pintunya itu terbuka semuanya. Yang lebih mengherankan, ternyata di situ ada satu orang manusia yang lagi sujud ibadah sembahyang. Geleng-geleng Nabiullah Sulaiman, kok anak di tengah-tengah laut, anak kubah, di tengah anak wong lagi sembahyang. Halo gue. Allahu Akbar, samiyallahu liman hamidah, Allah, assalamualaikum, cepet sembahyang kayak tarawih nyong. Deane. Akhirnya Nabiullah Sulaiman salam. Assalamualaikum, paket. Assalamualaikum. Dijawab para wong saleh iki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei pemuda, kau ini siapa? Lagi apa? Dan bagaimana? Kenapa kau di sini? Begitu. Kata siapa? Nabiullah Sulaiman. Saya ya pemuda biasa-biasa aja sih, pemuda biasa. Cuman saya itu ya lagi ibadah. Oke, kau pemuda biasa yang lagi ibadah. Semenjak kapan kau beribadah? Kata Nabiullah Sulaiman. Jawabannya, aku beribadah semenjak dulu. Zaman kapan? Zamannya Nabiullah Ibrahim. Apa? Kaget. Nabiullah Ibrahim sampai zamanku Nabi Sulaiman itu 240.000 tahun. 240.000 tahun. Yes, sebegitu aku beribadah di dalam kubah ini. Berhenti nggak para gue? Wis pegawai nyong Sulaiman pikir sujud wis ibadah tok. Oke, 240.000 tahun. Terus pertanyaan saya, gimana kon naam nih? Gimana kon madangi? Begitu. Setiap hari Nabiullah Sulaiman, ketika aku lapar, datanglah burung yang cantik terbang menghampiriku yang membawa makanan dari surga. Aku makan dari situ, dan setelah aku makan, aku kenyang dan tidak pernah lapar lagi. Nah itu. Setiap dina kayak makan cukup sepisan. Maka a'maluna fid dunya, apa amalan yang telah kau lakukan di alam dunia sehingga engkau menjadi seperti ini, luar biasa seperti ini? Apa jawabannya? Aku nggak hebat, biasa-biasa aja. Tapi aku dulu pernah punya orang tua, bapak dan ibu. Bapakku buta, ibuku lumpuh. Tapi hidupku aku mendedikasikan untuk kedua orang tuaku yang buta dan yang lumpuh. Apapun yang orang tuaku inginkan, pasti aku penuhi. Ingin martabak, tak boleh martabak.
pengen seblak tak boleh seblak. Asalnya begitu. Apapun Sulaiman yang orang tuaku inginkan, pasti aku sam'an wa ta'atan untuk kedua orang tuaku. Nah, cuman Sulaiman satu, ketika umur orang tuaku mau tutup usia, di usia 70 tahun yang mau meninggal itu, bapakku bermunajat, ya Allah, yang lumpuh itu ibunya yang buta, aku tidak punya apa-apa selain anakku yang solih ini. Aku rindu kepadanya, ya Allah, sebelum kau cabut nyawaku, tolong berikanlah dia umur panjang. Satu, bapakku meninggal. Terus ibuku berdoa, ya Allah, aku juga tidak punya apa-apa, yang kupunya adalah anakku ini yang solihnya luar biasa. Aku rindu kepadanya, ya Allah, sebelum kau cabut nyawaku, tolong berikanlah dia kesempatan ibadah sepanjang masa yang tidak pernah diketahui sama siapapun, termasuk dari golongan jin. Itu kenapa ketika jin jadi orang ketemu begitu. Oh seperti itu, iya. Nah tiba-tiba orang tua saya meninggal dunia semuanya. Ketika orang tua saya meninggal, aku mampir maning lautan ini. Ketika aku mampir menangisi orang tuaku yang telah meninggal, datang malaikat di hadapanku membawa kubah yang cantik yang terbuat dari intan, dan malaikat itu mempersilahkan kepadaku, wahai hamba yang soleh, hamba yang punya birrul walidain kepada kedua orang tua, aku persilahkan kau untuk masuk pada kubah emas ini. Akhirnya masuk begitu. Sebab apa? Sebab birrul walidain. Jadi panjang umur karena doanya bapak. 240.000 tahun. Kenapa bisa ibadah? Karena doanya ibu. Itu ceritanya. Luar biasa nggak itu? Luar biasa nggak itu? Tepuk tangan dong. Satu cerita itu.